أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah jiwa kami ketakwaan, sucikan ia ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan. Engkau penolong kami, Engkau pemilik hati-hati kami. Ya Allah, kami memohon perlindungan darimu terhadap ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak merasa takut, dari hati yang tidak merasa takut akan dirimu, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dari doa-doa yang tidak terjawab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ahmad Taqi Rehan. Semoga bisa membawa ketenangan dalam hati kita dan membawa keseriusan kita dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelumnya, teman-teman semua, insya Allah sebagai wujud ikhtiar kita untuk mengundang keberkahan proses menuntut ilmu kita, maka ada tata aturan seminar pada malam hari ini. Yaitu pertama, menghadirkan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hadir ke sini menginvestasikan waktunya, kuotanya dan lain halnya, maka itu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan sebuah investasi yang luar biasa, yaitu sebuah ilmu yang bermanfaat untuk keadaan diri kita. Yang kedua adalah dalam keadaan berwudu. Sebenarnya semua ini sudah disampaikan sebelum agenda gitu. Nah, ini wudu, kenapa wudu? Karena ilmu adalah cahaya. Dengan wudu maka akan bertambah teranglah cahaya tersebut gitu. Yang ketiga adalah fokus dalam acara. Gitu. Teman-teman semua keberkahan tersebut datang gitu ketika kita mengikhlaskan hati kita, sungguh-sungguh dalam hati kita untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Edgar Hamas nantinya. Oke, Afwan sebelumnya selamat datang Ustadz Edgar Hamas ya. Afwan sempat menunggu Ustadz gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, teman-teman wajib on kamera ya, gitu, teman-teman semua yang tidak ada hambatan agar kita di sini sama-sama menseriuskan diri kita, bersama-sama memastikan diri kita mengikuti majelis ilmu atau seminar pada malam hari dengan sungguh-sungguh. Jadi silakan teman-teman yang tidak ada hambatan, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Yang kelima, memakai pakaian sopan. Yang keenam, mencatat ilmu dan info yang didapat selama acara. Kita mengikat ilmu dengan catatan kita, gitu. Sehingga bisa kita baca-baca di lain waktu ketika kita membutuhkan ilmu tersebut, gitu. Sehingga kita lupa. Ketika kita lupa, kita bisa mencoba untuk mengingatnya kembali, gitu. Alhamdulillah kalau teman-teman berkenan gitu bisa membantu gitu untuk menyebarkan ilmu nanti yang disampaikan gitu untuk orang banyak di media sosialnya gitu, di Instagramnya gitu, bisa meng-tag Akademi Literasi dan Ustadz Edgar nantinya gitu, sangat diperkenankan gitu untuk membantu menyebarkan luas ilmu tersebut gitu. Yang ketujuh adalah perhatikan posisi ketika kita menyimak materi ya teman-teman semua. Harapannya bisa duduk menghadap apa yang ditampilkan di layar laptop atau HP teman-teman semua. Ya, mengganti nama dengan nama lengkap gitu. Jangan nama samaran dan lain halnya gitu. Sebagai wujud adab kita sebagai murid, sebagai penuntut ilmu kepada ustadz kita nantinya. Yang kesembilan adalah selama guru menyampaikan materi wajib mematikan mikrofon kita. Ya, jadi teman-teman harapannya memastikan mikrofonnya tidak aktif selama materi yang disampaikan nanti, kecuali dipersilakan oleh pematerinya.
Yang ke-10 nanti saat sesi tanya jawab dapat melalui chat atau bertanya langsung via mikrofon setelah dipersilakan oleh MC, oleh saya gitu ya. Oke, harapannya diperhatikan teman-teman semua. Yuk yang belum on cam silakan aktifkan kameranya. Oke, sebelumnya gitu sebelum kita masuk materi gitu teman-teman semua yang akan ini sebagai wujud kita meluruskan niat kita sebagai mengikrarkan hati kita bahwa kita sungguh-sungguh datang pada malam hari ini. Maka ada janji literatur Akademi Indonesia. Nah, teman-teman silakan siapkan posisinya. Nanti saya akan memimpin, gitu. Nanti teman-teman mengikuti, tapi tidak usah diaktifkan mikrofonnya. Oke, Bismillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan mengikuti seminar ini dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi luruskan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan mengikuti seminar ini dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga bisa menyiapkan diri kita untuk mengundang keberkahan Allah pada majelis ilmu ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman semua, mungkin ini yang ditunggu-tunggu teman-teman semua, agenda inti kita yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Edgar Hamas gitu. Beliau adalah founder media dakwah berbasis sejarah yaitu Gen Saladin ya, kalau teman-teman lihat di Instagramnya. Dan sudah banyak menghasilkan buku gitu. Yang pertama bukunya Untuk Kalian Yang Rindu Perubahan gitu, dari cetakan Proyu, Belajar dari Negeri Para Nabi, Berkah Madinah Penggerak Sejarah gitu, dan lainnya. Dan selanjutnya beliau S1 dari Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, dan sekarang sedang menempuh di S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Oke, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang. Sehat, Ustadz? Sehat ini. Alhamdulillah. Oke, mungkin tidak langsung lama-lama gitu ya. Bagaimana, Ustadz? Apakah sudah siap, Afwan? Saya sudah siap, tapi mungkin sebelum saya mulai, minta operator agar saya bisa share screen mandiri ya. Sudah, Ustadz? Sudah? Sudah. Oh iya, mantap. Sudah. Oke. Terima kasih. Ya, siap. Insya Allah. Mungkin langsung saja Anda serahkan kepada Ustadz Edgar. Ustadz Edgar, dipersilakan. Terima kasih, Bang Usama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang dirahmati, diberkahi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam-malam di antara malam yang Allah ciptakan. Selamat datang. Kita masih ada di bulan Juli ya. Agustus, mohon maaf. Bulan Agustus ini, kalau katanya lihat tadi di asumsi.com, ini adalah bulan terpanas dalam 154 tahun terakhir. Bas. Mungkin sebagian teman-teman ngerasa cuaca cukup panas. Ternyata memang nggak cuma kita, memang bumi lagi berubah. Ya, iklim berubah, dan teman-teman semuanya kita sadar bahwa bumi kita semakin tua. Hendaknya kita semakin banyak menunduk dan merenung, karena kita sadar betul kita ada di ekor zaman. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang bersabda,
bu'ithtu ana wa sa'ah kahatain. Aku diutus antara aku dan hari kiamat itu seperti dua jari ini, jari tengah dan jari manis. Beliau aja bersabda itu 14 abad lalu ya, dekat sekali, apalagi kita. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, apalagi hari-hari ini kita melihat banyak sekali kematian di hadapan kita. Mungkin keluarga kita, ayah, ibunda, adik, saudara, om, tante, tetangga, kita melihat itu dan jelas sekali nyata bahwa pandemi ini merenggut banyak sekali nyawa. Maka teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman, idza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu illa min salas. Kalau seorang manusia itu mati, dia tidak akan membawa amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan dia. Dan teman-teman tahu nggak, dengan menjadi seorang penulis, dengan menjadi orang yang memiliki ilmu, maka kamu bisa banget memiliki 3 hal itu. Karena orang yang ngasih ilmu itu dia bersedekah jariyah. Dan ketika orang ngasih ilmu itu dia ilmu yuntafa'u bihi, dia memberi ilmu yang bermanfaat, dan dia pasti akan memiliki anak-anak ideologis. Karena kadang anak kita tuh akan ada banyak teman-teman semua nanti. Kalau kita udah punya anak ya, ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis mungkin 1, 2, tapi anak ideologis bisa ratusan. Yang nggak kenal kita mungkin sebelumnya, yang tidak terlalu dekat dengan kita, tapi mereka membaca karya kita, mereka mengenal kita dari apa yang kita sampaikan, dari amal-amal kita, dari inspirasi yang kita buat. Masya Allah, keren. Benar teman-teman semua. Maka pesan saya ya, yang cukup unik ya, banyak-banyakin anak Anda. Banyak-banyakin anak kita. Anaknya kalau nggak anak biologis, ya anak ideologis teman-teman, dan dua-duanya bagus. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, saya melihat juga ada Bang Reski Firmansyah membersamai kita. Salah satu sahabat saya juga beliau. Pada malam hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan tentang tentang ilmu sebelum melakukan hal lain, ilmu sebagai awal dari sebuah kisah peradaban kita. Sebelum membaca, sebelum menulis, sebelum bergerak, sebelum beramal, tuh ilmu dulu, gitu ya. Sebelumnya saya mau cek suara, apakah terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Masih. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, udah kelihatan ya? Kalau sudah kelihatan, bisa konfirmasi? Sudah. Ya, terima kasih. Saya mulai dari pesan singkat tapi nampar ya. Pesan singkat tapi nampar dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-amalu bi ghairi ilmin junun. Wal ilmu bi ghairi amalin la yakun. Amal tanpa ilmu itu gila. Dan ilmu tanpa amal itu frasanya sama ya. Akhirnya A semua, udah kayak pantun. Cuma dia bahasa Arab. Tapi pas diartiin kok sama juga rimanya gitu. Teman-teman itu jelas sekali. Ada juga sebuah mafhudat, ala ilmu bila amalin, atau kasyajadi bila samarin. Amal tanpa ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi di sini jelas yang kita akan expose adalah amal tanpa ilmu itu gila. Kenapa orang gila itu kan ngelakuin sesuatu tanpa dia tahu itu benar apa enggak kan? Ya sama, orang yang ngelakuin sesuatu tanpa dia ilmui itu sebelumnya, maka dia susah buat hidup. Saya juga pernah sering sekali mengatakan apa yang dikatakan oleh Khalifah kelima. Beliau digelari sebagai Khamisul Arafa'ur Rasyidin. Nama beliau Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang kenal beliau? Cucunya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsid aktsar mimma yuslih. Orang kalau beramal tapi tanpa ilmu, dia akan lebih banyak merusak dibanding memperbaiki. Benar, coba aja
Edgar Hamas disuruh membangun rumah jadi kuli dadakan. Edgar Hamas pasti nggak akan bisa gitu loh. Ya udah ada yang berpengalaman, tahu setiap senter dan incinya gitu kan. Kalau seorang Edgar kemudian tiba-tiba dadakan harus membuat rumahnya sendiri, dia nggak akan bisa. Dia akan malah merusak teman-teman semuanya. Dan seperti itu terjadi di mana-mana. Sekarang nih hari ini, orang dengerin tentang COVID tapi dari penyanyi. Orang dengerin tentang agama tapi dari artis yang hanya bisa mengucap Masya Allah, Tabarakallah. Meskipun ya nggak masalah, tapi ini artis baru banget hijrah. Dan dia ada beberapa problem tentang pemahaman dia tentang agama. Tapi banyak di antara kita yang dengerin dia. Ngeri banget kalau dia udah ngomong speak up tentang agama, sesuatu yang dia belum ketahui. Maka kembali, amal tanpa ilmu itu gila. Dan lebih banyak merusak dibanding memperbaiki. Oke. Let's say teman-teman semuanya, saya mau nanya ke teman-teman, ada yang masih ingat? Coba ingatin saya, ada nggak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mencuci baju? Ini Bang Edgar, kan kita lagi ngomongin ilmu, malah ngomongin nyuci baju itu gimana sih? Gak nyambung banget. Gak teman-teman, ini bagian dari bridging saya ke teman-teman. Saya coba pengen tahu aja, ada yang masih ingat nggak? Ini juz 29, ada yang hafal? Di juz 29 itu ada sebuah ayat, ya, ada sebuah surat. Surat itu bahasa Indonesianya terjemahannya adalah orang-orang yang berselimut. Itu udah saya kasih clue tuh. Surat apa? Surat ada dua. Al-Mudassir atau Muzamil? Al-Mudassir. Muzammil. Iya. Di Al-Mudassir itu, terima kasih teman-teman. Masya Allah, tadi juga saya terkesima sama Ustadz Ahmad Taki Raihan. Doa beliau sangat dalam. Terima kasih Ustadz sudah membuka dengan doa. Ayat itu adalah wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu cucilah. Mungkin teman-teman pernah membaca ayat ini tapi nggak berusaha memahami, sekedar lewat aja. Dan mungkin sebagian besar kita kayak gitu kalau baca Quran, sekedar lewat aja baca Quran. Tapi teman-teman bayangin, ini ayat turun 14 abad yang lalu, dan perintahnya itu benar-benar tersurat, jelas. Wathiyabaka fatahhir, dan bajumu cucilah. Jadi nggak pakai kode, nggak ngode, dia jelas. Kamu punya pakaian, pakaianmu cucilah. Teman-teman tahu nggak bahwa di tahun dan di hari-hari ketika Al-Mudassir ayat 4 itu turun, dunia nggak kenal yang namanya tohara. Dunia nggak kenal dengan yang namanya mandi. Nggak. Saya bacain, dulu di Eropa, mandi merupakan sesuatu yang diharamkan oleh penguasa. Itu kata Mark Graham. Pengharaman ini berakhir ketika umat Islam memasuki Andalusia dan memimpin mereka. Dan teman-teman semuanya, orang Eropa itu baru kenal mandi tahun 1200, alias bisa dibilang ya 6 abad setelah umat Islam tahu duluan. Apa yang ingin saya sampaikan dari ini? Nanti akan saya lanjutkan dulu teman-teman semuanya. Nah, ada lagi teman-teman semuanya, sepulang perang salib, para bangsawan dan pasukan salib memasuki gerbang kota Eropa dengan bau harum. Mereka membawa sabun, minyak wangi, kamfer, balsem, permadani, dan sedangkan yang terbawa nggak sengaja adalah akhlak Islam. Sebelum itu bangsawan Eropa tidak mengenal sabun dan minyak wangi. Mereka hanya mengolesi badannya dengan semacam tanaman liar. Apa hubungannya dengan ilmu sebelum amal, teman-teman? Coba kita lihat. Lanjut lagi. Fakta nyata peradaban Islam yang ada di masa lalu. Karena saya kan background-nya sejarah ya Bang Usama Abdurrahman, jadi saya akan membuat bridging. Bagaimana kita perlu memahami pentingnya ilmu sebelum mengamal sesuatu. Dan fakta nyata ilmu itu ada dalam peradaban kita yang sering orang sebut sebagai Golden Age, zaman emas. Umat Islam dulu pernah menjadi trendsetter pendidikan internasional. Ada Baghdad, Kairo, Andalusia.
Sekarang saya nanya, teman-teman sebutkan universitas yang paling banyak orang-orang pengen untuk masuk ke sana hari ini. Let's say Oxford, Harvard, MIT, Nanyang University, apa di Indonesia UI, oke, UGM, dan univ-univ lain teman-teman semuanya yang jelas bukan di kota-kota kaum muslimin gitu. Ada fakta lagi, inovasi teknologi ditemukan terlebih dahulu oleh ulama umat Islam. Zaman dulu umat kita identik dengan kemenangan dan kejayaan. Umat kita identik dengan seorang penguasa yang kuat, yang menguasai daratan dan lautan. Lihat kastil ini teman-teman, apakah ini kastil buatan orang Eropa? Kastil ini buatan kaum muslimin yang sering kita dengar dengan nama Al-Qasrul Hamra, atau dalam bahasa Eropanya dia Alhambra, ya. Ada serial Korea namanya Memoirs of Alhambra. Mungkin yang akhwat-akhwat tahu. Saya sih nggak pernah nonton, tapi katanya ada satu serial namanya Memoirs of Alhambra. Kagak tahu dah isinya kayak gimana. Teman-teman tahu ini? Mungkin akan relate ketika saya nyanyi backsound-nya. Opening Disney. Apa yang ingin saya sampaikan dari sini? Istana-istana Disney itu terinspirasi dari istana yang dibuat kaum muslimin, namanya Alcazar Castle di Segovia di Spanyol. Dibangun oleh kaum muslimin di tahun 1120. Jadi kastil-kastil yang kamu anggap itu made of Europe, origin produknya Eropa, ternyata mereka juga mencontoh, ya, meneladani dan mengikuti apa yang menjadi tren kaum muslimin. Mereka ngikutin arah hidup kaum muslimin. Mereka ngikutin lifestyle kaum muslimin. Bahkan kota-kota besar yang kamu kenal sekarang itu banyak. Salah satunya yang Madrid ini ya. Madrid ini dibangun oleh kaum muslimin. Bahkan asal katanya saja Majro, tempat mengalirnya sungai, dibangun oleh Amir Muhammad. Dan itu teman-teman semuanya, apa yang ingin saya sampaikan, nanti kita semakin lama saya akan membuat teman-teman. Nah, sebelum dunia mengenal Antartika, jadi orang itu kenal Antartika tahun 1900. Dan betapa kagetnya mereka ketika suatu saat seorang penjaga museum Istana Topkapi menemukan sebuah peta yang dibuat tahun 1500 dan di peta itu sudah ada benua Antartika. Jadi, mind blowing banget ini. Aduh, rasanya gue nemuin Antartika duluan dah gitu kan. Tahun 1900, tahun 1800. Ini benar-benar ngebuat kaget dunia. Ada peta Utsmani, peta kaum muslimin yang dibuat tahun 1513 oleh laksamana muslim namanya Pirides. Perancis pernah meminta bantuan umat Islam. Dulu, sekarang sama Perancis ya mantap dengan Sorbonne-nya, dengan apalagi yang baru nih PSG, Paris Saint-Germain, Messi baru masuk, mantap. Lagi bangga-bangganya mereka nih anak PSG. Perancis mengklaim diri mereka sebagai trendsetter dunia fashion dari Perancis. Tas-tas Louis Vuitton semuanya dari Perancis. Wah. Padahal dulu kita justru yang menjadi contoh dan trendsetter bagi mereka. Nah, kenapa saya membridging seperti itu, teman-teman semuanya? Umat Islam itu pernah menjadi pemimpin bagi umat lain. Umat Islam itu pernah menjadi trendsetter bagi umat lain. Jadi contoh dan model bagi umat lain. Apa rahasianya? Kenapa kok Prancis pernah minta bantuan ke umat Islam? Agak aneh kalau dengarnya hari ini tuh agak aneh gitu loh. Adanya hari ini tuh umat Islam, negara-negara Arab, negara-negara kita yang minta utang ke Eropa. Dulu mereka yang hutang ke kita. Dulu anak-anak Eropa tuh bangga belajar di Toledo, Sevilla, di Cordoba, Kairo, Baghdad. Sekarang kok kita yang bangga kuliah di Harvard, Stanford, dan kawan-kawannya. Dulu kita yang ngajarin mereka mandi.
Tapi kenapa sekarang kota-kota paling kotor di dunia adalah kota-kota milik umat Islam? Malu ketika saya melihat sebuah jurnal judulnya How Islamic the Islamic World. Seberapa Islamkah negara Islam? Kamu tahu nggak negara yang paling Islami berdasarkan Al-Quran menurut jurnal itu apa? Jurnal itu dibuat oleh orang Muslim dan dia berusaha menilai sebuah negeri dengan standar-standar kebersihan ala Al-Quran dan hadis, dan ditemukan negara yang paling Islami dalam tanda kutip, yang paling bisa mendeskripsikan nilai Islam bukanlah Mesir, bukanlah Indonesia, bukanlah Arab Saudi, melainkan New Zealand, Selandia Baru. Selandia Baru diikuti oleh Perancis, diikuti oleh negara-negara Eropa Utara. Negara Islam justru malah tidak melakukan nilai-nilai Islam. Nah, kita sekarang sadar teman-teman betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu ninggiin sebuah kaum dengan ada yang karena iman dan juga karena ilmu, teman-teman semuanya. Dan dua-duanya ditinggikan. Umat kita itu pernah ditinggikan karena dua faktor ini. Imannya kuat, ilmunya mantap. Jos banget asli. Asli itu perpaduan paling keren. Yang membangun sebuah peradaban itu adalah ketika sebuah umat punya iman dan punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu, beriman, walladhina utul ilma, dan punya ilmu. Sekarang teman-teman semuanya coba tanya, barangkali Eropa tidak punya iman, tapi mereka punya ilmu. Kaum muslimin imannya banyak yang keropos, ilmunya banyak yang cuma jadi pajangan di ruang tamu. Imannya lemah, ilmunya amburadul. Akhirnya teman-teman semuanya lihat yang dikatakan oleh Charles Magnuson. Dia ini villain di serial Sherlock Holmes. Dia bilang knowing is owning. Ketika kamu tahu sesuatu, artinya kamu mampu memilikinya. Dan dia pernah bilang ke Sherlock Holmes, I own everything just because I know. Aku bisa memiliki segalanya hanya karena aku tahu. Itu dalam banget. Saya ketika mendengar kalimat itu tuh gak bisa menghilangkan dari kepala saya. Karena dia singkat namun mampu merangkum banyak hal. Betapa banyak ya bangsa yang bisa menjadi raja karena emang dia punya segala. Teman-teman semuanya, Inggris bisa lebih cepat keluar dari pandemi dan ngadain Euro. Kenapa kamu tahu teman-teman semuanya? Ya karena vaksin-vaksin hebat dari situ. Apalagi yang Oxford, AstraZeneca. Sudah pula punya ilmu yang hebat, bisa bikin vaksin sendiri, yang bikin vaksin nggak ngambil hak ciptanya. Jadi dia dijual dengan harga murah. Dan kita, teman-teman semuanya, umat ini kalah ya karena kita meninggalkan ilmu. Umat Islam ditinggikan karena ilmu dan tertinggal karena meninggalkan ilmu. Sebab pondasi peradaban kita itu orientasinya adalah menyembah pada Allah apapun profesinya. Gak hanya membangun infrastruktur, tapi membangun manusianya, dan landasannya itu ilmu. Makanya ayat pertama yang kita baca dan Allah firmankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa teman-teman? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Unik gak sih? Perintah pertama Allah buat kita tuh bukan sholat. Bukan langsung jihad, bukan ngeluarin zakat, tapi kita disuruh ngebaca dulu. Kenapa? Kalau kita paham dari bacaan kita akan mampu sholat dengan baik, berzakat dengan baik, berjihad dengan baik. Jadi karena bacaan yang baik, karena ilmu dulu yang menjadi pedoman kita,
faham dulu sebelum beramal, kita akan mampu menang dan hebat dalam setiap amal-amal kita. Itulah teman-teman semuanya. Nah, dan unik sekali, luar biasa. Kenapa Iqra bismi rabbika? Ayat itu begitu dalam maknanya. Karena kan Iqra bismi rabbika kan bacalah dengan nama Tuhan. Sebab Iqra tanpa bismi rabbika akan jauh dari Tuhan. Orang membaca, tapi tidak dibersamai dengan keimanan, dia akan jauh dari Tuhan, ateis. Banyak hari ini orang yang Iqra, tapi tidak menggunakan bismi rabbika. Dia mengilmui banyak hal, tapi ilmunya itu membawa dia lebih jauh dari Allah. Ada nggak? Ada banyak. Ada juga, nih umat kita kebanyakan nih, ada yang bismi rabbika, ada yang total tawakal, berdoa, dan berdoa, ritualnya luar biasa, tanpa Iqra, tanpa membaca, tanpa mengilmui. Maka ia menciptakan kebodohan. Lihat teman-teman, pernah nggak sih lihat ada orang yang nggak mau sholat di sebuah masjid hanya karena subuhnya pakai kunut. Dan sebaliknya, orang nggak mau sholat di masjid B karena dia nggak pakai kunut. Coba, kita itu bertengkar karena hal-hal sepele yang padahal itu tuh kalau kita tahu ilmunya, kita akan sangat toleran dan dewasa menyikapinya. Kenapa itu terjadi? Umat kita ya secara umum terperangkap pada bismi rabbika namun tidak Iqra. Dalam banget. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari situ teman-teman semuanya, kita akhirnya sadar bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang mempersenjatai dan menjadikan ilmu sebagai fondasi ketika dia membangun rumah karir gitu kan, apapun itu. Rumah karirnya, dia membangun masa depannya, dia membangun keluarga, dia ingin menulis buku, dia ingin menjadi seorang karyawan. Kalau sejak awal dia sudah merasa dirinya pintar, teman-teman semuanya, ini masyhur sekali, orang yang sejak awal sudah merasa dirinya pintar, itu seperti gelas yang sudah penuh. Dan dia nggak akan bisa diisi lagi. Dan ketika orang sudah bilang dirinya pintar, ya, di saat itu dia sudah berhenti menjadi pintar. Seorang guru pernah bilang, orang terhormat tidak akan berkata bahwa ia harus dihormati. Orang yang sukses tidak berkata bahwa ia telah sukses, dan orang cerdas tidak berkata bahwa ia sudah cerdas. Ketika kita udah bilang, aku telah berjasa, I do something, aku udah berkontribusi, aku ini pintar, maka sungguh di saat itu, apa yang kita lakukan tidak bernilai apa-apa. Ini mental yang perlu dibangun ketika kita nih mau belajar. Maka saya apresiasi banget teman-teman panitia di sini, Akademi Literasi, membuat stage pertamanya ini. Kita kosongkan gelas kita dulu. Teman-teman semuanya. Kita siapkan laci kosong di pikiran kita. Saya yakin di kepala teman-teman itu udah banyak laci seharusnya. Tapi kita itu mencampur semua ilmu dalam satu laci gitu. Seharusnya di kepala kita tuh ada banyak laci. Ada laci idealisme, ada laci wawasan, ada laci kontemplasi, dan sekarang siapkan laci kosong untuk kita ini menerima apa yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya nanti. Apalagi kita sekarang mau masuk
ke dunia akademi ini, akademi literasi gitu kan. Kalau sejak awal itu sudah dia ya udah wisuda dari ilmu selanjutnya gitu. Udah dia wisuda. Dia akan merasa gak perlu lagi bantuan orang lain, dan di saat itu dia nggak akan bisa mengejar, dia akan terkejar. Nah, sekarang teman-teman, fitrah apa nih yang perlu kita setting dalam diri kita agar bisa menjadi pencari ilmu yang bijaksana? Modalnya apa gitu kan? Setiap orang butuh modal. Beli mobil butuh modal. Kamu mau nulis butuh laptop, gitu kan? Kamu mau bikin YouTube ya, kamu mau ngupload video, kamu butuh data gitu kan. Sama secara umum kalau kita mau mencari ilmu, kita butuh modal. Apa modal itu? Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, ala lan tanalul ilma illa bisit. Saunbika an tafsiliha bibayan. Dzaka, pertama dzaka, kecerdasan. Memang teman-teman semuanya, Bang, kalau gini ada nggak berarti orang bodoh nggak bisa belajar dong? Bukan begitu. Bukan begitu. Kecerdasan itu setiap orang punya. Setiap orang punya. Ada yang digali sekali langsung ketemu, tapi ada yang perlu digali 10 kali baru ketemu. Tapi semuanya tetap satu kesimpulannya, dia punya kecerdasan. Caranya aja beda. Mungkin teman-teman, saya yakin mungkin Bang Ahmad Taki ngafal satu halaman 5 menit selesai Al-Quran, ya kan? Tapi ada di antara kita yang hafal Quran butuh 10 kali baca baru bisa hafal. Nah, pada akhirnya semuanya terhafal. Pada akhirnya semuanya ngafal. Cara belajar orang nggak bisa apple to apple. Cara belajar orang tuh beda-beda, dan cara orang menjadi hebat itu beda-beda. Penting sekali. Cara orang menjadi hebat itu beda-beda. Maka dari itu ya teman-teman lihat sekarang siapa teman-temannya kamu yang dulu pas SD SMP juara 1, dan ada juga orang yang di ujiannya di kelasnya tuh biasa aja. Sekarang pada akhirnya semua orang punya bakatnya masing-masing. Ada teman saya yang tidak terlalu pintar di kelas, tapi karena fokus di otomotif, sekarang sudah punya bengkel, karyawannya banyak, gitu kan. Jadi semua orang pada akhirnya memiliki zakatnya masing-masing. Yang kedua, ini penting, hirs, rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya curiosity. Gak mungkin, kita bisa memahami gadget ini kalau tanpa curiosity. Saya yakin teman-teman gak ada yang ngajarin pakai HP kan, kecuali bapak ibu kita mungkin minta diajarin. Kalau kita sendiri insya Allah nggak ada yang ngajarin. Kenapa? Karena fitrah kita sebagai anak muda, kita ini punya hirs, punya curiosity buat belajar hal-hal baru. Tadinya nggak tahu Instagram, pas punya Instagram bisa tuh. Tadinya nggak punya TikTok, pas lihat TikTok bisa akhirnya bikin video, tahu aja gitu. Dan itu kentara banget sama anak kecil, teman-teman semuanya. Anak tuh hari ini umur 3-4 tahun udah bisa buka YouTube sendiri. Iya kan teman-teman semuanya? Karena hirsnya tinggi. Dan itu penting. Ketiga, as-sabru, yang continue. Sabar yang continue. Sabar tuh butuh berlapis-lapis. Dan kata seorang guru, sabar itu adalah nafas bagi pahlawan. Kalau pahlawan itu tidak sabar dalam usahanya, nafasnya pendek,
perjuangannya akan mati cepat. Penting tuh. Seorang pejuang yang tidak bisa bersabar, dia sama saja dengan membunuh dengan cepat perjuangannya. Makanya kalau kamu lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nafas beliau panjang sekali, 23 tahun dalam dakwahnya. Kayak Haji Ahmad Dahlan, Asy'ari, ulama-ulama kita dakwahnya panjang karena nafasnya panjang. Keempat, biaya. Ya, data itu membayar gitu kan. Untuk membuka video itu juga akan berpengaruh pada data yang semakin besar. Dia berbayar, tapi teman-teman semuanya itu perlu. Dan saya respect sama Bang Usama dan teman-teman panitia yang sejak awal bilang di rules tadi, kalau bisa kita show video kita karena sebagai bentuk komitmen kita. Bentuk kita itu mau mengorbankan sesuatu untuk nyari ilmu. Penting. Komitmen menggambarkan dan meyakinkan orang, mengkonfirmasi pada panitia bahwa kita ini rela mengorbankan sesuatu untuk belajar, itu penting. Makanya, kalau saya lagi mentoring, ya, mentor saya selalu minta menti-mentinya show video. Bukan karena apa-apa. Bukan karena apa-apa. Satu aja faktor yang beliau inginkan. Beliau ingin mendapatkan konfirmasi, mentinya ini pengen dimentoringin atau enggak. Itu teman-teman. Kelima, dekat dengan guru. Jangan ragu buat punya mentor dan dekat dengan dia. Jangan ragu PDKT. Dan semua orang-orang hebat itu adalah, dalam tanda kutip, temannya guru. Jadi dia tuh gurunya ke tempat A, dia ngintil gitu kan. Gurunya ke majelis B, dia ikut. Temannya guru beneran. Dan waktu yang panjang, waktulah zamanin. Gak langsung semuanya jadi, gak bisa instan. Nah, dan selanjutnya teman-teman, selain punya modal buat belajar, ya, buat mengilmui, ilmu itu ternyata punya 3 tangga. Ya, ini masyhur sekali. Dan teman-teman semuanya ini relate banget dengan keadaan kita hari ini. Ilmu itu punya 3 tangga, belajar itu punya 3 tangga. Tangga pertama, nih ya, setiap orang yang naik tangga pertama, biasanya dia sombong. Apa bang? Contohnya apa mas? Setiap orang yang baru hijrah, kemudian dia belajar ke satu ustadz, dia biasanya akan mengklaim dirinya paling benar, majelis lain salah, pengajian lain salah, ustadz lain salah. Benar nggak? Kejadian teman-teman semuanya. Biasanya orang tuh belajar pertama kali biasanya kayak gitu, takabur. Tapi orang-orang kayak gitu jangan dijauhin. Orang-orang kayak gitu tuh butuh dirangkul untuk naik ke tangga kedua. Ketika semakin lama dia belajar, semakin lama dia mencari ilmu, barulah dia menjadi tawadu. Tawadu itu rendah hati. Sepertinya setiap orang punya fase dia sombong. Mungkin kita nggak ngerasa aja. Siapa di sini yang ketika dulu SD belajar matematika, kemudian dia pulang ke rumah, dia pamer ke ibunya, Bu, aku udah bisa perkalian loh, hebat kan aku? Ya, Bu, aku udah bisa ini loh, apa namanya, bahasa Indonesia, aku hebat kan? Padahal ibu kita jauh lebih hebat. Lu siapa tong? Gue lebih tahu lebih lama gitu kan. Ini matematika baru perkalian, sin kostan saya tahu. Tumbul pertambahan, saya algoritma saya tahu. Tapi ya memang seperti itu fitrah anak sesuatu, dia ingin show off. Teman-teman semuanya. Oke, yang ketiga, sebentar. Ya, yang ketiga, tangga ketiga, dia akan sadar bahwa dia itu nggak tahu. Teman-teman, ini pesan dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Oke, teman-teman, sebentar. Ini apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Ustaz. Masih. Terima kasih. Oke. Kenapa saya bilang ini? Slide ini tuh baru aja saya tambahin sebelum mulai, jujur.
Karena saya ingat banyak orang tenggelam di sini. Banyak orang tenggelam di fase itu. Teman-teman semuanya. Merasa paling benar di tangga pertama tuh memang dibilang kesalahan sih memang salah, tapi dia tuh wajar gitu. Tapi kewajaran yang perlu diobati. Maka teman-teman di sini ya, kita perlu banget continue dalam belajar, dalam mengilmui supaya kita itu tidak menjadi orang yang salah nanti, malah salah jalan gitu. Nah, kemudian apa aja sih wawasan-wawasan umum yang perlu kita ilmui yang akan membantu kita dalam menyusun cara hidup kita. Ini disebut dalam buku saya untuk kalian yang rindu perubahan, bagi teman-teman yang pernah baca, disebut sebagai The Fantastic Four. Pertama, teman-teman semuanya, sepintar apapun kamu di MTK, di IPA, tetap kita perlu tahu agama kita. Kedudukan ilmu agama dalam hidup kita itu seperti kedudukan makanan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kagak makan, ya mati, gitu loh. Begitu kedudukan ilmu agama. Yang kedua, ilmu bahasa. Kedudukan ilmu bahasa dalam hidup kita, itu seperti memang keperluan kamu buat ngomong sama orang. Pengen beli sesuatu ke warung, ya ngomong. Kamu lagi butuh minta bantuan orang, ya ngomong. Seperti itu ilmu bahasa. Kedudukannya. Apalagi dalam menulis. Oh, penting sekali. Apa sih bedanya orang yang nulis dan orang yang nggak nulis? Apa bedanya penulis dan bukan penulis? Saya kira perbedaan terbesarnya adalah orang yang bisa menulis itu orang yang mampu membahasakan apa yang tidak bisa dibahasakan oleh banyak orang. Dipahami teman-teman semuanya? Menulis itu adalah kemampuan membahasakan feeling manusia. Sebaik-baik tulisan yang bagus adalah yang mampu membaca feeling, perasaan, dan pikiran manusia dan mampu menerjemahkan suara wajah mereka. Asli apa sih? Yang mampu menerjemahkan cara memandang mereka dalam bentuk tulisan. Tuh, teman-teman semuanya. Dan sebaik-baik tulisan itu adalah tulisan yang mampu menerjemahkan realitas dan juga mampu mudah diterima oleh orang. Maka kalau ilmu bahasa itu kamu pelajari untuk belajar bahasa yang sulit, alienasi, distorsi. Albert Einstein bilang, ciri orang cerdas itu justru mampu memudahkan yang sulit. Dia mampu memudahkan perkara yang sulit dalam bahasanya. Maka dari itu, ilmu bahasa penting sekali. Yang ketiga, ilmu sejarah. Kenapa ilmu sejarah penting? Sejarah itu kedudukannya seperti seorang anak yang butuh tahu bapaknya siapa. Sesimpel itu. Kamu akan bisa melanjutkan hidupmu, kamu akan memiliki karakter, kamu akan sadar jati dirimu, kalau kamu tahu orang tuamu siapa. Kalau kamu tahu keluargamu itu siapa. Seperti itu, kita perlu latar, teman-teman semuanya. Latar apa yang membuat kamu ngelakuin sesuatu, ya kan? Dan setiap orang yang kamu ketemui, teman-teman semuanya, kamu bisa men-scanning mereka, keadaan mereka sekarang adalah hasil dari sejarah mereka. Ya kan? Keadaan teman-teman dan orang-orang yang kamu temui, itu adalah hasil akumulasi dari sejarah hidup mereka. Kalau kamu pengen kenal sama dia, kenali sejarah dia. Bukan begitu? Ilmu penting, teman-teman semuanya. Apalagi kalau kamu pengen mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya, kenali sejarahnya. Apalagi kalau kamu pengen, in case kamu ingin menjadi orang yang membangkitkan umat ini, kamu perlu banget ngelihat sejarah bagaimana umat ini di masa lalu. Mengapa dia bangkit. Dan terakhir,
wawasan terkini, ilmu tentang politik hari ini, ekonomi hari ini. Apa kedudukan wawasan terkini? Kedudukan dia seperti kedudukan snack ketika kamu bertamu ke rumah orang. Pernah bertamu ke rumah orang tapi gak ada snacknya? Masalah nggak? Nggak masalah. Kalau mau ngobrol aja gitu loh. Tapi kalau di ruang tamu ada snacknya, ada pastel, ya kan? Ada Astor ya. Saya bilang kayak rokok gitu ya, Astor padahal. Itu akan semakin indah, teman-teman semuanya. Akan mengalir. Dan orang yang punya ilmu banyak, dan dia ingin menyampaikan dengan cara mudah, dia akan banyak meminjam istilah-istilah wawasan terkini untuk mengalirkan ilmunya. Contoh, hari ini lagi trending tuh, ikoyan. Apa tuh ikoyan? Ya meneketeh, saya juga baru belajar tuh ya. Dia sebenarnya kayak giveaway gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita ngebahas ikoyan? Kemarin tuh ada panitia ngubungin saya, Bang, bahas dong ikoyan ala Rasulullah. Edah gimana tuh? Ikoyan ala Rasulullah. Ikoyan ayah kagak tahu, Bang. Apalagi ikoyan ala Rasulullah. Tapi ternyata mereka panitia justru membuat saya harus mengelaborasi makna itu, dan ternyata dalam juga ketika dibahas. Bagaimana Rasul menyikapi mental pengemis, gitu kan? Bagaimana Islam menyikapi mental peminta-minta. Ternyata bahasanya dalam. Dan ternyata yang ngikutin cukup antusias, gitu loh. Nah, teman-teman, saya ingin kamu ketika mengilmui sesuatu, gak cuma mengilmui, kamu juga tahu cara menyampaikannya. Dan cara menyampaikannya erat hubungannya dengan 4 ilmu ini. Oke? Penting banget nih, teman-teman. Terakhir adalah epilog. Kamu dan semua orang, setiap orang besar itu adalah seorang spesialis dan seorang generalis. Bang Usama, mungkin beliau, Bang, kuliah atau sedang berkarya di bidang apa, Bang Usama? Baru lulus, Sat. Baru lulus di bidang apa, Bang? Di Ekonomi Syariah, Institut Ekonomi Syariah, mantap. Di orang Ekshare nih. Ini Bang Usama orang Ekshare, Ekonomi Syariah. Itu spesialisasi Bang Usama. Tapi di saat yang sama, Bang Usama allowed, diizinkan oleh zaman dan realitas untuk menjadi seorang yang generalis, mengilmui banyak hal. Tentang sejarah, fashion, tentang menjadi sineas film, tentang tata boga. Mungkin dari wajahnya Bang Usama pandai masak mie sama telur, ya, masak air. Ya. Seenggaknya Bang Usama tuh menjadi orang yang generalis. Teman-teman semuanya. Dan kita perlu banget jadi dua tipe itu dalam satu orang. Jangan sampai kamu itu menjadi spesialis dan itu aja yang kamu tahu, yang lainnya kamu samsak gak tahu. Kamu akan mudah ditipu, teman-teman semuanya. Kamu akan mudah terbawa arus dan tidak bisa mengilmui dengan baik. Tapi, contoh nih, Bang Usama orang yang berlatar ekonomi syariah. Orang yang punya background ekonomi syariah membahas psikologi. Ya kan? Dia belajar psikologi. Insight beliau sebagai orang ekonomi ketika mempelajari psikologi akan berbeda dengan Bang Ahmad Taki. Bang Ahmad Taki bidangnya di mana, Bang? Saya di pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat akan beda insight-nya Bang Ahmad Taki ketika ngebaca ilmu yang sama, psikologi. Dan dia, teman-teman, percayalah, mengawinkan ilmu itu akan menciptakan sudut pandang yang keren, cantik, dan hebat. Itu yang saya sebut sebagai menawarkan sudut pandang baru. Dengan kita itu menjadi seorang Bang Usama, dengan latar berbeda, saya orang Usuluddin. Cara saya melihat sejarah akan berbeda dengan cara Bang Usama melihat sejarah. Dan ketika Bang Usama mampu untuk mengelaborasi dengan baik, akan menciptakan
sudut pandang yang baru, yang akan menyegarkan cara berpikir orang. Tuh teman-teman semuanya. Ya, terakhir sebagai kalimat penutup, sebelum nanti akan ada barangkali ada yang jawab atau sharing bersama, saya kutip perkataan dari seorang khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Ilmuilah, kawan, ilmuilah. Kalau engkau di atas, maka kau akan jadi raja. Kalau engkau ada di tengah, maka engkau akan jadi tuan. Dan kalau engkau di bawah, maka ilmu membuatmu tetap hidup. Jadi ilmu itu membawa orang di tempat manapun menjadi sesuatu yang hebat. Ketika dia di atas, dia menjadi bintang. Dia misalkan dia orang berharta. Dengan punya ilmu, dia menjadi orang yang bintang di antara circle orang-orang kayanya. Ketika dia di golongan menengah, ilmunya membuat dia jadi tuan. Dia menjadi Thomas, tokoh masyarakat. Dia menjadi reference power. Dan ketika kita di golongan bawah, lagi tidak punya duit, lagi terdampak ekonomi karena COVID, ilmu membuatmu tetap hidup. Itu indah sekali ungkapan Abdul Malik bin Marwan. Hadani Allahu wa hadakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Edgar atas materi yang telah disampaikan. Langsung untuk pertanyaan Q&A teman-teman semua. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, Kak Yolanda ya. Kepada Kak Yolanda silakan diaktifkan mikrofonnya juga boleh. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Armainita, asalnya dari Kuningan. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya, dan hari ini mungkin hari pertama saya bisa mendengarkan langsung gitu ilmu dari Ustadz. Masya Allah. Dari Kuningan ya Teh? Iya. Kuningan mana Teh? Kuningan di daerah Mandirancan, Kuningan Jawa Barat. Iya, saya di Manis Kidul. Ya, saya alumni dari Kuningan juga. Ini ada di Pancalang Ustadz sekarang. Oh iya, alhamdulillah. Mangga Teh. Ya, baik. Saya tadi sangat tertampak sekali ya tentang mengkosongkan gelas sendiri. Memang mau sampai kapanpun gitu kan ya, ilmu yang kita dapatkan harus selalu kita ambil gitu, hikmah-hikmah dan sebagainya. Namun saya kadang masih merasa kesulitan di mana untuk mempelajari beberapa buku, Ustadz. Jadi kalau misalkan ada satu buku yang Yolanda, bisa dinyalakan audionya? Termatikan tadi. Iya, terima kasih. Sudah ya, bisa. Ya, saya tadi udah mendengar sampai kayak belajar sebuah buku gitu. Silakan. Oh iya, iya. Jadi tadi tuh saya tuh kalau belajar sebuah buku, kalau memang itu dirasa memang bukunya rada sulit dan sebagainya, itu kan membutuhkan waktu yang lama, Ustadz. Nah, terkadang untuk mempelajari ilmu yang lainnya itu kayak merasa ini aja belum selesai gitu. Ini aja belum selesai gitu kan. Satu aja belum selesai gitu. Jadi anaknya pengen untuk tidak multi talent, tapi kan karena terkadang dalam hal mempelajari satu buku itu saja ada rasa-rasa di mana mau atau tidaknya kadang ya. Nah itu saya masih belum menemukan cara yang tepat gitu untuk diri saya. Gimana caranya waktu luang yang saya miliki ini tetap bisa fokus, tapi mempelajari ilmu lain juga ada ketertarikan gitu, Ustaz. Mungkin ada tips dan lain sebagainya. Itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Yolanda dan teman-teman. Jujur, saya ingin curhat bahwa saya sendiri adalah orang yang tidak bisa selesai membaca buku langsung semuanya jadi satu gitu.
Saya tuh orang yang baca buku 10 halaman, tutup, ganti buku lain. Baca buku lain, 9 halaman, agak bosan, cari buku lain. Itulah saya. Namun teman-teman semuanya cara membaca orang tuh bermacam-macam. Ada yang memang sekali baca bisa fokus banget, apalagi kalau bahasanya enak gitu ya. Tapi saya sendiri saya baca buku bahasa Arab gitu ya. Tuh, pening lah. Dan langsung tutup ya, ganti buku lain. Justru Teh Yolanda ada sebuah hikmah menarik bagi saya pribadi. Kita itu yang penting baca sih. Yang penting baca. Gak ada sebuah target harus selesai semua seutuhnya, enggak. Hikmah bagi saya yang pertama itu. Yang kedua, ternyata ketika saya itu baca 10 halaman di buku ini, kemudian saya pindah ke buku lain, kok saya malah bisa, saya pakai bahasa tadi ya, mengawinkan, menikahkan sudut pandang buku A dengan buku B, lalu menciptakan cara berpikir baru, yang malah menginspirasi saya untuk nulis dengan tema yang baru. Yang di buku ini A ada, tapi setengah, ternyata di buku lain tuh ketemu, padahal temanya beda. Seperti itu kadang terjadi. Maka saya sangat mengapresiasi sebuah quote yang dikatakan oleh seorang tokoh dari barat, saya lupa, kita itu akan berubah dengan orang yang kita temui, dengan buku yang kita baca, dua hal itu gitu loh. 6-10 tahun ke depan kita akan sama saja, kecuali kalau kita membaca buku apa dan bertemu orang siapa. Dan buku itu teman-teman semuanya, karena dia itu khairu jalis, sebaik-baik teman. Kamu tahu sebaik-baik teman itu seperti apa, teman-teman? Sebaik-baik teman itu apa ya? Kalau teman manusia itu kan dicampakkan dan nggak dibaca chattingnya kan galau ya. Nggak dibaca chattingnya itu kan, aduh, gue ngerasa dikhianati jadi teman. Kalau buku tidak. Kamu tutup 10 halaman, ngerasa bosan, dia tidak marah. Makanya dia disebut sebagai khairu jalis, the best friend. Itu buku ternyata. Karena dia tidak mudah galauan dan tidak mudah baper itu. Maka selagi kita memang ada buku yang banyak, tidak masalah kita baca buku apa saja. Dan justru malah kerandoman itu, keacakan itu ada hikmahnya sendiri nanti, akan membawa kita bisa mendapatkan sudut pandang yang baru. Begitu sih Teh, gak masalah. Tapi kalau Teh Yolanda berusaha mau untuk merampungkan sebuku dengan bahasa yang sulit, ya resikonya kita harus membekali diri dengan kamus bahasa Indonesia dan butuh waktu yang lama, fokus banget gitu loh. Saya pernah ngelakuin itu di SMP. Bapak saya ngasih buku-buku Dr. Adian Husaini pas SMP. Bener dah, ya Allah. Anak SMP dikasih buku doktoran pemikiran Islam. Tapi bapak saya ngasih kamus bahasa Indonesia, Nigar. Ya, kalau kamu nggak tahu artinya apa tuh distorsi, paradigma apa itu, buka kamus, biar tahu artinya. Dan alhamdulillah masa SMP saya diisi dengan hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah. Di kolom komentar ada pertanyaan dari Ica gitu. Ana bacakan Ustaz ya. Sila, izin bertanya, menurut Ustadz, seberapa penting dalam memilih sebuah tempat, lingkungan, dan guru? Dan bagaimana kaitannya dengan kata setiap tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru? Dan lebih memilih mana, guru yang kompeten tapi di lingkungan yang kurang baik, atau lingkungan yang baik tapi guru kurang kompeten? Wih, ini pertanyaannya bercabang-cabang. Satu, penting mana tempat, lingkungan, atau guru? Sebenarnya kalau menurut logika saya, guru yang baik itu pasti ada di lingkungan yang baik dan tempat yang baik. Jadi logiknya seperti itu, karena tempat yang baik itu terciptakan karena lingkungan yang baik, dan lingkungan yang baik itu tercipta karena orang yang baik. Ada nggak sih tempat yang baik tapi masyarakatnya buruk? Sepertinya saya belum
bantu saya buat menemukan itu. Mungkin ada tapi jarang gitu ya. Pada dasarnya tempat, lingkungan, dan guru itu bertemu dalam satu kondisi, teman-teman. Meskipun barangkali kamar mandinya hanya pakai triplek, dia tempat yang baik. Meskipun barangkali lauknya itu tahu berenang, literally tahu berenang, ya. Nasi dikasih kuah, kuah ini ada tahu ini saking banyaknya kuah dia melayang-layang. Itu makanan kami di pondok pesantren. Tapi dia berkah, dia halal. Dan kami menjadi kuat karena itu. Saya kurus, alhamdulillah. Saya bersyukur saya pernah kurus karena tahu berenang, teman-teman semuanya. Kayak canda-canda. Jadi menurut saya kondisi tempat dan yang baik, lingkungan yang baik dan guru yang baik itu gak terpisah gitu ya. Dan bagaimana kaitannya dengan setiap tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Baik. Saya pingin teman-teman semuanya paham bahwa khusus ilmu agama, mempelajari agama, gak bisa pakai kaidah setiap tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Gak bisa. Apalagi ketika teman-teman pernah mendengar, lihat apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu gak berlaku dalam belajar ilmu agama. Ya, mohon maaf, serius saya mengatakannya ini. Karena dalam belajar ilmu agama, harus pada orang yang memang paham agama. Nah, tapi Bang, kalau kita dengar, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, itu relate sama ilmu kehidupan, wisdom, kebijaksanaan, hikmah. Dan hikmah itu something different, sangat berbeda dengan ilmu syar'i, gitu kan, teman-teman semuanya. Iya, karena kenyataannya banyak orang yang nggak tahu agama, tapi dia bijaksana. Contohnya Warren Buffett, Chris cukup bijak menurut saya ya. Coca-Cola, no, water, gitu kan. Dia pernah di meja press conference, dia gak suka sama Coca-Cola, no Coca-Cola, water, drink water. Dia nggak paham agama, tapi dia sebagai orang yang berhikmah, dia bilang ke seluruh dunia bahwa air putih itu lebih baik dibanding Coca-Cola. Itu tentang hikmah kehidupan ya. Begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, lebih milih mana? Guru yang kompeten, tapi di lingkungan yang kurang baik. Saya belum nemu itu, teman-teman. Atau lingkungan yang baik, tapi guru kurang kompeten. Saya juga belum menemukan hal itu. Karena sekali lagi, dia biasanya relate. Tempat yang baik itu isinya adalah orang-orang dan guru yang baik. Tapi kalau teman-teman menemukan, mungkin Ica nemuin hal itu barangkali ya, in case nemuin hal seperti itu, maka pilihlah, sulit sih teman-teman semuanya. Maka tinggallah di lingkungan yang baik, tapi belajarlah di guru yang baik. Jadi kamu perlu pulang pergi, teman-teman. Perlu pulang pergi ya Mbak Ica ya. Kamu tinggal di lingkungan baik, tapi kamu belajar di guru yang baik. Perlu ongkos yang cukup banyak berarti. Gitu. Karena semuanya penting sih. Tapi kalau mau milih yang mana ya, lingkungan sih menurut saya. Kalau benar-benar butuhkan lingkungan akan mengajarkan kita menjadi pribadi yang baik. Dan guru itu menggenapkannya. Allah alam bisawab. Dari Zahra Azizah, Bang Usamah, bisa saya langsung aja ya jawab ya. Iya, Ustaz. Mbak Zahra nanya, seperti yang dikatakan, menulis adalah salah satu amal jariah. Betul, tapi kadang belum pede nih Ustaz, ketika share pengalaman ke banyak orang, walaupun saya tahu insya Allah bermanfaat, mohon solusinya. Yang maksiat itu pede dengan kemaksiatannya. Kenapa orang baik seperti kamu tidak pede dengan kebaikanmu? Ya, ini bukan masalah pamer atau tidak, ini masalah yang lain. Syiar namanya. Syiar izzah. Saya pernah nulis ini di IG. Dan ternyata orang mengiyakannya gitu. Ada orang yang bilang di komentar, saya nggak bisa mereka-reka pikiran itu dalam tulisan, tapi Bang Edgar mewakili saya. Itu energi yang ingin saya sampaikan.
Gimana caranya tulisan kita itu bisa menerjemahkan apa yang ada di pikiran orang yang nggak bisa mereka tumpahkan dengan tulisan. Tuh teman-teman semua. Karena seperti itu penting sekali. Jangan nggak percaya diri gitu loh. Atau yang kedua nih, saran kedua dan hikmah kedua. Teman-teman tahu ilham? Buya Hamka tuh pernah menulis gini, menulislah dengan ilham. Ilham tuh inspirasi gitu loh. Teman-teman tahu inspirasi datang dari mana? Dari Allah. Kalau ada orang dapat inspirasi, tapi dia dikalahkan oleh ketidakpercayaan dirinya dan dia nggak nulis, ya teman-teman, jangan-jangan sebenarnya ada orang yang ketika membaca tulisan kamu, dia berubah hidupnya. Tapi karena kamu nggak pede, orang itu tetap di jalan yang tidak tepat. Inspirasi itu ya teman-teman, bagi banyak ulama adalah amanah. Inspirasi yang muncul di kepala kita, itu amanah. Kalau sampai ketidakpedean kita membuat kita nggak nulis itu hampir sama dengan, mohon maaf, jangan-jangan mengkhianati amanah inspirasi ini. Dan ketika kita mengkhianati itu, maka Allah mungkin tidak akan memberikan inspirasi selanjutnya. Maka teman-teman, apalagi saya yakin Bang Rizky Firmansyah, beliau pernah mengalami ketika beliau nulis sesuatu, ya, beliau nulisin amanat inspirasi di kepala beliau. Nah, karena beliau menjalankan amanat itu, Allah mengalirkan inspirasi berikutnya. Sehingga muncul tulisan baru, karya baru, itu kan teman-teman semuanya. Orang tuh sekali nulis, itu kan dia tadinya menjalankan amanat dari yang ngasih inspirasi. Dan ketika dia berhasil menjalankan amanat, mission complete, sang pemberi amanah pasti akan memberikan inspirasi selanjutnya. Begitu. Jadi jangan khawatir dan jangan tidak percaya diri. Semoga dipahami maksud saya ya, teman-teman, apalagi Kak Afifah. Kak siapa? Kak Zahra Aziz. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Mbak, ini lanjut apa gimana Bang Sama? Boleh, Ustaz. Lanjut ya. Dari Mbak Afifah Azra. Izin nanya, waktu kenaikan tangga belajar itu kira-kira berapa lama? Kita nggak bisa ngukur sendiri, teman-teman semua. Ya, nggak bisa ngukur. Yang bisa ngukur tuh ya orang-orang di sekitar kita dan mungkin kepekaan kita diri sendiri gitu loh. Kenaikan tangga yang belajar yang di PPT, teman-teman semuanya ngukur tangga pertama itu ya kan ada tolak ukurnya ya. Tangga pertama biasanya sombong, tangga kedua tawadhu, tangga ketiga merasa tidak tahu apa-apa. Singkatnya adalah ketika kita sudah belajar dengan hati yang lebih tenang, dengan pikiran yang lebih matang, dan kita sudah tidak membanding-bandingkan ustadz ini, ustadz itu, gitu kan, ormas ini, ormas itu, tokoh ini, tokoh itu, kita tawadhu, ya Anda sudah ada di tangga yang kedua. Cara menuju itu ya terus belajar, Mbak. Gak bisa enggak, harus terus belajar. Buat naik tangga terus. Kalau kata guru saya, semakin kamu belajar, semakin kamu tidak tahu. Waduh, itu filsafat banget sih. Semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu. Bener juga ya, Sat. Berat, tapi gimana ya, tapi benar juga. Karena semakin kita menyadari ilmu yang banyak, semakin kita sadar, wah ternyata selama ini saya tuh banyak gak taunya. Gitu loh, dipahami ya teman-teman? Itu emang dalam. Gitu. Dan saya punya guru yang sampai ke tempat ketiga itu, teman-teman. Itu gurunya sangat-sangat tawadhu. Sampai-sampai beliau ketemu saya tuh bilang, saya tuh gak tahu apa-apa, akhi. Saya cuma sebatas nakil, hanya memindahkan ilmu, saya bukan seorang alim. Saling mengingatkan ya, akhi. Padahal beliau doktor, teman-teman semua. Tapi bilangnya seperti itu, Masya Allah. Justru kita respect banget sama orang yang seperti itu ya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang seperti itu, yang tawadhu,
yang merasa diri kita tuh sangat butuh ilmu dimanapun dan kapanpun. Saya datang ke pondok pesantren, beliau menyambut saya dan beliau minta nasihat dari saya. Saya, ya Allah, saya tertampar. Jadi kayak itu beliau tuh pengen ngajarin saya dengan cara itu, Edgar, kamu tuh jangan sombong. Saya yang dokter ini aja minta nasihat sama kamu. Tapi caranya, Gar, saya minta nasihat. Tapi saya malah merasa tertampar. Itu tandanya saya nggak boleh takabur. Saya juga harus minta nasihat dari contoh ya. Contoh nih teman-teman. Eh, apa namanya indikasinya? Kamu nggak malu untuk minta nasihat dari yang lebih muda dibanding kamu. Nggak malu buat minta nasihat dari orang yang bisa jadi adik kelas kamu, atau mungkin kalau kamu kerja, kamu nggak ragu buat nanya ke pegawai baru, padahal kamu pegawai senior. Contohnya seperti itu. Itu teman-teman asli berat, berat. Saya bertahun-tahun sulit sekali buat berusaha minta nasihat dan nanya sesuatu yang saya nggak tahu ke adik kelas saya atau orang yang lebih rendah dari saya, grade-nya. Dan betapa banyak teman-teman di kampus seperti itu, nggak mau dimentoringin atau nggak mau ditentor sama orang-orang yang kelas bawah gitu, mahasiswa baru gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan ke Bang Usama, apakah lanjut? Kalau di jadwal sih sampai jam 10 ya. Teman-teman kuat atau enggak ya silakan. Saya mah oke-oke aja. Memang sudah disiapkan sampai jam 10. Masih kuat Ustadz, insya Allah. Waduh, mantap. Saya benarkan punggung saya dulu ini. Hari ini saya 3 kali, alhamdulillah. Pagi, sore, malam. Kata Umi saya udah kayak minum obat ya. Tapi alhamdulillah. Kuat. Insya Allah sampai pertanyaan dia Wulan. Nah ini ada pertanyaan dari Ica. Iya. Ustadz, kalau boleh melanjutkan tadi kata Ustadz, dalam hal agama kita nggak bisa menjandingkan kata-kata seperti ambil yang baik, buang yang benar, dan lain-lain. Apa standar kita untuk memilih guru dalam hal agama? Karena di zaman sekarang ini, diri ini kita kadang mencari yang sependapat sama pemikiran kita, seperti sedang membela diri dalam kebenaran. Sohi, betul sekali. Betul sekali, susah sekali. Ini penting dalam stage ilmu pengetahuan, mengilmui ya. Apa tuh? Mencari guru. Kalau dalam guru agama, teman-teman semuanya, beberapa trik ya, beberapa tips, cari orang yang lihat dari akhlaknya. Pertama, akhlaknya. Beliau ini akhlaknya mulia atau tidak? Beliau ini iya sekata antara perkataan sama amal atau tidak? Kalau iya, ikuti beliau. Karena beliau itu orang jujur dan orang ikhlas. Orang berilmu itu kelihatan banget dari kesamaan antara kata-kata dan amalnya. Yang kedua, ini cukup sekunder ya. Miliki guru yang memiliki pemahaman bahasa Arab. Karena ini agama kita, agama yang erat kaitannya dengan bahasa Arab. Ilmu-ilmu agama kita itu dari Al-Quran dan hadis yang merupakan bahasa Arab. Kalau punya guru yang punya pemahaman bahasa Arab, sangat-sangat bagus. Karena betapa banyak tokoh-tokoh influencer yang ceramah agama, tapi ketika baca Quran, itu lidahnya keserempet gitu. Harusnya kafaro jadi kafaro. Harusnya dola jadi dola. Salah gitu teman-teman semuanya. Dia akan blunder gitu loh. Begitu. Jadi pemahaman bahasa Arab. Lebih bagus lagi yang ketiga adalah kita belajar sama beliau dengan menggunakan kitab yang terlisensi memang. Belajar kitab akan sangat bagus. Kitab contoh kalau masalah hati, Al-Hikam. Kalau masalah fikih, ada fikih sunnah, ada matan Ghoyah wa Takrib.
Kalau mau tentang yang naik kelasnya ada Bidayatul Mujtahid. Kalau mau sejarah tentang Sirah Ibnu Hisham gitu. Makin menggunakan kitab yang terlisensi, guru ini akan sangat berhati-hati dalam menyampaikannya. Dia nggak akan kemana-mana karena on the track sesuai dengan kitabnya. Nggak boring kalau teman-teman sekarang nih belajar kitab bisa pakai PowerPoint juga gitu loh. Jadi slide 1, paragraf 1 artinya apa, penjelasannya apa. Saya sangat mengapresiasi ada seorang guru namanya Ustadz Sayyahul Bashir. Beliau bagus sekali dalam mengelaborasi itu. Kitab yang rasanya kuno sekali, beliau bisa sampaikan dengan bahasa yang baik. Ada Ustadz Sayyahul Bashir, ada Ustadz banyak lagi teman-teman. Ustadz Bahtiar Nasir, beliau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dua pertanyaan lagi, Ustaz. Insyaallah yang ini, bismillah izin bertanya Ustaz, saya termasuk orang yang punya cita-cita untuk menulis. Dan menulis yang cukup simpel, yaitu riwayat tentang Sirah Nabawiyah yang ditujukan untuk pemula. Dan untuk kalangan teman-teman sendiri, adakah buku sirah yang bisa saya jadikan referensi? Sebentar saya sambil nyari referensi rewrite tentang Sirah Nabawiyah. Mantap. Jadi keren banget. Jadi udah menemukan spesialnya di mana dan nemuin bahan bakunya apa. Kayak Mbak Lisa ini udah ngelihat kebun tuh, dia ngelihat tomat, ngelihat jagung, ngelihat padi, dan beliau udah lihat, wah nih jagung nih. Ini jagung bakal saya olah jadi jasuke. Kayak gitulah. Jadi jagung mentah itu akan diolah menjadi jagung susu keju yang enak dikonsumsi. Nah, maka apa yang perlu dibaca referensinya yang paling mantap sih menurut saya adalah Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum, tuh yang no debat lah. Karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu untuk riwayat. Kalau untuk gaya bahasa, coba belajar gaya bahasanya novelis yang Mbak Lisa tahu. Bisa ala-ala Tere, bisa ala-ala Bang Andre Hirata atau Kang Abik. Bahasa itu perlu kita pelajari, gaya bahasa. Itu riwayatnya dari Syekh Safiyur Rahman, penyampaiannya dari para novelis, itu kan sangat bagus. Apalagi buat orang yang pemula, sangat bagus untuk bisa bekerja sama dengan seorang ilustrator. Karena orang-orang yang pemula itu pasti suka dengan visual. Gitu. Semantap-mantap koran pun ada gambarnya. Kan? Jangan sampai buku sirah, merewrite sirah untuk pemula, tapi nggak ada petanya, nggak ada visualnya, sayang sekali. Gitu kan. Semoga sukses, Teh Lisa Yoviana. Yang terakhir, dari siapa Bang Usama? Dari Dea Wulan, Ustaz. Baik. Bagaimana tips dan trik terbuka dengan guru? Karena terkadang sulit terbuka dengan guru sendiri. Dan bagaimana cara menyikapi teman yang terkadang kita bersikap sabar, namun teman bilang jadi orang tuh jangan sabar-sabar benar. Yang pertama, terbuka dengan guru. Itu adalah gak mesti terang-terangan pas guru di sebuah kelas atau ada yang mau nanya, saya itu biasanya tukang nanya. Gak mesti jadi tukang nanya yang terlalu kelihatan. Bisa kalau banyak teman-teman kami di Madinah, ketika gurunya nanya ada any question atau man yas'al, ada yang mau nanya, dia nggak tunjuk tangan. Tapi ketika guru ini baru datang ke kelas, dia bawain secangkir teh hangat. Oke. PDKT. Ketika guru ini keluar, dia mempersiapkan sandal gurunya. Kadang tidak perlu kata-kata, tapi dengan sesuatu yang sederhana. Dan saya banyak sekali meneladani teman-teman itu dari Afrika Utara. Mereka respect sama dosennya sampai kayak gitu. Kalau di Madinah itu boleh dosen datang kita bawain teh, boleh. Di Indonesia boleh nggak sih? Boleh, ya nggak tahu juga. Belum pernah saya kuliah di Indonesia nih, harus coba juga di kapan-kapan.
Gitu teman-teman semuanya. Dengan cara seperti itu. Ringan kan, teh cuma 2.000 jadi 5.000 juga jadi gitu kan. Gak usah setiap kamu juga gitu loh. Atau kalau enggak, cara yang enak tuh gini, kamu nyatat apa yang beliau sampaikan, ketika beliau udah mau pergi, kamu datangin beliau, Ustadz, ini saya catat ini benar apa salah ya yang saya pahami. Gitu. Itu cara PDKT yang enak. Saya kayak gitu soalnya. Ya, bentar. Menyikapi teman yang bilang, "Dalam, gak usah jadi orang yang sabar banget, gak usah jadi orang yang soleh-soleh amat, yang ngeri banget." Opini teman-teman semuanya. Jangan sampai kata orang itu membuat kita jadi terdistract. Saya sering bilang ya, hidup kita itu adalah lembaran kita. Jangan sampai penanya tuh didikte orang. Itu kan analogi yang sederhana ya. Kita tuh lembar kertas, penanya ya di kita. Jangan sampai orang lain yang mendikte semau dia. Kita tuh nanti pas selesai lembarannya yang baca malaikat-malaikat ya. Masa kamu didikte sama orang lain, yang baca malaikat, yang kena kamu. Aduh, hidup dunia sengsara, akhirat gak bener. Mending ikuti apa kata hati kita. Hati gak pernah bohong, teman-teman semuanya. Istafti qalbak. Minta fatwa Allah pada hatimu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas panjangnya kalam. Padahal seharusnya sebaik-baik perkataan itu yang sedikit, tapi menginspirasi. Apalah saya baru belajar juga. Mohon arahan dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmu dan materinya yang telah disampaikan. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, kita semua sudah berada di penghujung akhir. Ya, alhamdulillah kita semua ada di penghujung akhir acara ini, teman-teman semua, mengingatkan gitu. Ini adalah langkah awal kita gitu, teman-teman semua di Akademi Literasi. Sebagai di akademi literasi ini, kita teman-teman semua. Nah, semoga apa yang telah disampaikan Ustadz Edgar pada malam hari ini gitu, menjadi semangat kita, bahan bakar kita untuk mengarungi samudra ilmu gitu ke depannya, agar kita benar-benar menjadi sebuah penggerak agar terjadinya kejayaan Islam itu kembali gitu, teman-teman. Itu salah satunya adalah dengan ilmu ini gitu. Menuntut ilmu kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingatkan reminder untuk teman-teman semua ke depannya ya. Di Ahad pekan depan insya Allah akan ada seminar kedua, yaitu dari Ustadz Ahmad Zaki ya. Ya, setelah kita tahu terkait urgensinya ilmu gitu ya teman-teman semua, perlu kita juga untuk mengetahui bagaimana kita mensiasati atau menstrategikan diri kita dalam aktivitas kehidupan kita saat ini, agar kita bisa membaca buku, banyak belajar gitu untuk menambah ilmu kita. Dan yang di pertemuan terakhir nanti akan bersama Ustazah Rifdah gitu, yaitu tentang menulis gitu, bahwa tadi sudah sempat singgung ya, bahwa menulis inilah yang akan banyak menyampaikan perubahan-perubahan tersebut kepada orang lain. Nah, di Akademi Literasi ini setelah grand launching gitu ya teman-teman semua, ditunggu saja setelah grand launching di akhir. Setelah ini kami akan sudah terlihat ya di Instagram di Akademi Literasi bahwa ada kelas belajar gitu ya, kelas belajar bareng, terus ada membaca bareng dan menulis bareng. Mungkin bocorannya gitu, bahwa nanti di kelas belajar bareng gitu, kita akan banyak belajar bersama dengan membedah buku atau kitab gitu. Ya, dengan orang-orang yang ahli di kitab atau buku tersebut gitu. Sehingga kita belajar dari sumber gitu. Nah, bocorannya ada kelas wajib gitu, kelas wajib yang itu akan wajib diikuti oleh literator gitu, literator Akademi Literasi. Yaitu nanti ada taklimu ta'lim, itu adab dan tauhid gitu. Nah, setelah teman-teman gitu pada literatur akademi literasi itu sudah melewati 2 kelas tersebut. Kenapa? Karena belajar pun perlu adabnya gitu.
belajar pun perlu belajar. Gitu. Ada adatnya gitu. Nah, juga tauhid agar kita meluruskan niat kita bahwa kita belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 kelas itu bisa kita ikuti, gitu. Nanti akan ada kelas-kelas yang lainnya. Kita tidak hanya membaca apa kitab-kitab atau buku-buku Islam saja gitu, tapi coba kita modernisasi gitu, modernisasi buku-buku modern, mengislamisasi buku-buku modern. Seperti banyak ya buku-buku Seven Habits, Atomic Habits gitu, yang itu ditulis oleh orang-orang non-Islam. Ya. Tapi sebenarnya dalam konsep yang mereka tulis itu sebenarnya ada dalam Islam gitu. Nah, itu nanti ditunggu saja. Gitu. Jadi kita mencoba belajar buku modern gitu, tapi dibahas dengan sudut pandang Islam gitu, dari ahlinya nantinya gitu. Nah, setelah itu nanti ada kelompok-kelompok kecil untuk berkomitmen bareng kita untuk membaca, gitu. Mengkomitmenkan kita untuk saling menguatkan lingkungan kita untuk bisa membaca buku ya minimal sehari tadi ya 5 halaman, 10 halaman gitu dan lain-lain. Di akhir ada nanti kelas menulis bagi teman-teman yang punya keinginan gitu untuk mencoba bersama-sama membuat sebuah karya gitu, bersama-sama membuat karya sebuah buku gitu. Nanti ada pendaftarannya lagi gitu untuk ikut mengikuti pelatihan menulisnya dan bersama-sama membuat karyanya, karya bukunya. Karyanya apa? Yaitu tentang dari yang sudah diikuti dari kelas belajar bersama tersebut gitu. Misalnya kita belajar ta'lim tentang adab gitu. Nah, bagaimana kita mencoba menulis sesuatu dengan kondisi saat ini dan lain-lain seperti itu. Yang seperti itu. Sampai berjumpa di pertemuan kedua teman-teman semua. Semoga bisa teman-teman bisa lebih banyak mengajak teman-temannya, orang-orang tersayangnya gitu, teman-teman terdekatnya gitu, untuk bersama-sama kita belajar di pekan depan gitu. Sekian teman-teman semua. Mungkin sebelum ditutup gitu, saya minta tolong Ahmad Taki Raihan gitu untuk membaca doa penutup. Apakah Taki? Khair, siap insyaallah. Masya Allah. Itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman literatur semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kembali khusyukkan hati kita, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mulai dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Raihan atas pembacaan doanya. Terakhir, langsung saya tutup ya teman-teman semua. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi sebuah bekal ilmu yang bermanfaat kita dalam kehidupan kita. Dan terakhir,
permintaan kami sebagai panitia gitu, bersama-sama teman-teman semua, bersama-sama untuk mencoba menyebarkan akademi literasi ini gitu. Dari apa tadi materi-materi yang tadi sampaikan gitu, Instagramnya dan ajakan-ajakan teman-teman semua untuk mengikuti untuk agenda-agenda selanjutnya. Ditunggu kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya terima kasih banyak jazakallah khair untuk Ustadz Edgar Hamas atas penyampaian materi tadi, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir dengan utuh hatinya, jasadnya. Jazakumul khair. Semoga menjadi sebuah amal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.